Hai semuanya, kembali lagi kita akan membahas terkait dengan topik-topik akuntansi dan video kali ini masih berfokus terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Apa yang akan kita bahas untuk video kali ini? Itu adalah terkait dengan penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus atau biasa dikenal juga dengan istilah straight line method. Yang akan dibahas yang pertama adalah terkait dengan pengenalan aset tetap. Yang kedua adalah terkait dengan historical cost. Apa sih yang dimaksud dengan historical cost dan biaya perolehan? Dan yang selanjutnya adalah kita akan melihat proses perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Untuk yang bagian pertama, pengenalan aset tetap. Di sini saya punya definisi terkait dengan aset tetap. Ini saya ambil dari buku Accounting Principle Akiso. Di sini dinyatakan bahwa aset tetap itu adalah aset yang memiliki bentuk fisik. Jadi bentuk fisiknya bisa kita lihat secara jelas. Nah, lalu kemudian, selain dia memiliki bentuk fisik, dia digunakan dalam kegiatan operasi di perusahaan dan tidak dalam niatan untuk dijual ke customer. Nah, jadi berbeda dengan video yang sebelumnya di mana saya membahas terkait dengan persediaan barang dagang, di mana persediaan barang dagang juga sebetulnya memiliki bentuk fisik, tetapi dia tidak digunakan dalam kegiatan operasi, tapi justru dijual. Nah, oleh karena untuk persediaan barang dagang itu tujuannya adalah untuk dijual, sehingga bisa menghasilkan aset liquid gitu ya, aset lancar, menghasilkan cash itu buat perusahaan, sehingga itu dimasukkan sebagai aset lancar. Berbeda terkait dengan plan aset. Plan aset atau aset tetap, biasanya dinyatakan dalam bahasa Indonesianya, itu dia digunakan dalam kegiatan operasionalnya perusahaan dan tidak diperuntukkan untuk dijual. Nah, biasanya kalau untuk aset tetap ini, dia bisa dipakai lebih dari satu periode akuntansi atau beberapa tahun. Sementara kalau aset lancar gitu ya, seperti kita berbicara persediaan barang dagang, itu biasanya akan habis di akhir periode atau tidak ditujukan untuk digunakan selama beberapa tahun lamanya. Nah, contoh dari aset tetap itu sendiri adalah terkait dengan properti. Bisa terkait dengan gedung kantor, misalnya perusahaan tersebut memiliki kantor, atau toko, gedung toko, bangunan toko. Lalu kemudian bisa juga pabrik, kalau perusahaan tersebut memiliki pabrik, dan bisa juga berupa peralatan. Peralatan yang digunakan seperti komputer atau mesin kasir, gitu ya, kalau misalnya ada di toko. Nah, kita lihat selanjutnya adalah terkait dengan historical cost. Apa sih yang dimaksud dengan historical cost atau biaya perolehan? Untuk bisa memperoleh aset di sini, contohnya adalah land, tanah, kita harus mengakui keseluruhan biaya yang kita keluarkan sampai dengan si aset tersebut siap untuk digunakan. Itu adalah biaya perolehan. Di sini kita bisa lihat, untuk terkait dengan si land, gitu ya, land ini adalah tanah berarti ya, pada umumnya memang tanah ini tidak mengalami depresiasi atau penyusutan. Tidak mengalami depresiasi atau penyusutan ini disebabkan oleh apa? Karena tanah ini itu mengalami kelangkaan. Kita tahu bahwa kondisi bumi kita itu adalah bulat, berarti akan sangat terbatas jumlah tanahnya, sementara penduduk gitu ya, penduduk bumi kita itu terus bertambah. Oleh karena itu, tanah akan mengalami kelangkaan. Berdasarkan konsep ekonomi, bahwa jika tanah mengalami kelangkaan atau suatu barang mengalami kelangkaan, maka harganya akan otomatis naik. Nah, itu juga berlaku di tanah. Kenapa tanah tidak mengalami penyusutan? Karena harganya akan terus naik karena ada kelangkaan. Di sini, biaya-biayanya adalah terkait dengan tanah, biaya perolehan tanah, itu adalah biaya ketika kita membeli tanah tersebut. Lalu kemudian biaya notaris. Lalu biaya kalau misalnya kita belinya dari agen properti itu kita harus membayar komisi untuk agen properti tersebut atau broker. Lalu pajak, kita harus bayar pajak atas pembelian tanah tersebut. Terus kalau misalnya ternyata di tanah tersebut ada bangunan dan lain sebagainya, berarti biaya untuk
menghancurkan bangunan sampai dengan tanah itu siap ready buat dipakai gitu ya, karena mungkin perusahaan punya tujuan tertentu terkait dengan tanah tersebut, maka bangunan yang ada di atasnya misalnya mau dihancurkan atau mau dibersihkan atau dihilangkan jadi murni hanya tanah, itu juga akan masuk sebagai biaya perolehan atas tanah. Yang kedua, ini terkait dengan bangunan. Bangunan ini mengalami depresiasi atau penyusutan. Jadi bangunannya itu akan mengalami penyusutan tapi tanahnya tidak ya. Nah, untuk bangunan mengalami penyusutan, mengapa bangunan bisa mengalami penyusutan? Karena bangunan ketika kita gunakan terus-menerus, dia perlu dirawat. Kalau tidak dirawat, dia pasti akan menunjukkan keusangan. Gitu ya, entah itu misalnya catnya mengelupas, atau mungkin ada bagian kusen-kusennya yang mungkin mulai ada rayapnya gitu, dan lain sebagainya. Untuk bangunan ini, biaya perolehannya itu adalah yang pertama kita lihat di sini, itu adalah biaya pembeliannya. Biaya pembeliannya, biaya balik namanya, di sini biaya balik nama gitu ya. Kalau misalnya dia beli dengan nama orang lain gitu, pasti nanti akan dibalik nama atas nama perusahaan. Ada biaya balik namanya, ada biaya notaris juga. Lalu kemudian kalau dibelinya dari agen properti berarti ada komisi. Nah, lalu kemudian ternyata si bangunan ini udah usang gitu kita beli, lalu kemudian kita pengen perbaiki lagi, kita perbaiki atapnya, kita perbaiki lantainya, atau mungkin kita tambah beberapa instalasi listrik, lalu kemudian airnya, pompa saluran airnya gitu. Nah, itu masuk juga sebagai biaya perolehan atau harga perolehan untuk gedung atau bangunan. Nah, bisa juga misalnya bangunan tersebut adalah kita mau bangun dari awal gitu. Berarti ada biaya untuk arsiteknya, biaya untuk izin bangunannya gitu, biaya untuk eh, proses pembangunan gedung tersebut hingga akhirnya jadi dan siap digunakan oleh perusahaan. Itu akan masuk sebagai biaya perolehan gedung atau historical cost tadi. Bagaimana untuk equipment? Equipment dalam hal ini adalah peralatan, sama sampai dengan peralatan tersebut siap untuk digunakan. Biayanya adalah mulai dari biaya pembelian, biaya pajak, ketika kita membeli itu kan pasti ada pajaknya, lalu kemudian ongkos kirimnya, terus asuransi ketika misalnya barang tersebut diasuransikan selama perjalanan pengiriman agar tidak cacat, tidak rusak seperti itu. Lalu kemudian perakitan, instalasi sampai dengan testing. Jadi sampai dengan si barang tersebut atau equipment ini atau peralatan ini siap untuk digunakan. Oke, kita akan mulai masuk ke proses perhitungan dari si straight line method. Sebelumnya kita lihat konsepnya terlebih dahulu. Kalau kita berbicara terkait dengan straight line method, ini adalah salah satu contoh dari bentuk penyusutan atau salah satu metode dari penyusutan atau depresiasi. Maksudnya apa sih depresiasi? Jadi kita misalnya di sini dilogikakannya atau dicontohkannya adalah kita punya truk. Truk tersebut dipakai oleh perusahaan untuk bisa mengantar barang ke sana sini. Ketika kita beli, maka kita akan akui itu sebagai nilai cost. Harga perolehan seluruhnya sampai dengan truk ini siap untuk digunakan oleh perusahaan. Truk ini pasti memiliki umur ekonomis. Umur ekonomis itu akan diestimasi oleh perusahaan. Jadi biasanya umur ekonomis itu beda ya dengan umur dari si kendaraan tersebut karena seperti yang kita tahu bahwa kita sering menemukan ada mobil-mobil atau ada truk-truk yang sebetulnya usianya mungkin udah puluhan tahun gitu tapi masih bisa digunakan gitu. Nah, tapi bagi perusahaan umur ekonomis itu adalah umur di mana si aset ini performance-nya atau kinerjanya masih baik untuk digunakan di perusahaan. Jadi istilahnya perusahaan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk perbaikan, untuk maintenance gitu ya. Jadi dia ada kadarnya atau ada ukurannya seberapa wajar aset ini harus di-maintain. Nah, itu akan menjadi umur ekonomis atau useful life. Sementara ketika misalnya di akhir useful life, estimasi umur ekonomis perusahaan itu telah berakhir, di akhirnya gitu,
aset ini masih laku nih untuk dijual, masih bernilai jual di pasar. Nah, itu berarti kita akan akui itu sebagai salvage value atau nilai sisa atau nilai residu. Jadi di mana si barang ini masih laku terjual lah di akhir umur ekonomisnya. Di sini kita lihat untuk konsep straight line method, beban depresiasi untuk setiap periodenya akan sama selama umur ekonomis aset. Beban depresiasi per periode berarti maksudnya jika periode akuntansi dari perusahaan itu dilihatnya per tahun, berarti beban depresiasi per tahunnya itu akan sama nilainya. Bagaimana caranya kita untuk bisa mencari beban penyusutan per periode? Yang pertama, kita harus tahu harga perolehan dari aset tersebut berapa. Kita kurangkan dengan nilai residu jika ada. Jadi nilai residu ini tidak selalu ada ya. Nilai residu ini sama dengan salvage value tadi. Lalu kemudian dibagi dengan estimasi umur ekonomis. Di sini saya ada punya contoh aset tetap, plan aset. Di sini dia memiliki nilai historical cost itu senilai 13.000 euro. Nah, lalu kemudian ada nilai residual value atau salvage value atau nilai sisa senilai 1.000. Kita kurangkan terlebih dahulu seperti rumus di atas, sehingga kita akan dapatkan hasil depreciable cost senilai 12.000 euro. Dari depreciable cost ini barulah kita akan bagi dengan umur ekonomis atau useful life. Useful life dari aset ini diestimasi 5 tahun. Sehingga penyusutan per tahunnya atau annual depreciation expense atau beban depresiasi per periodenya adalah 2.400 euro. Nah, kita lihat tabelnya di sini. Di tahun 2017, aset tersebut baru dibeli. Lalu di akhir tahun 2017 akan kita susutkan. Ya, di awal tahun 2017 aset tersebut baru dibeli dan di akhir tahun 2017 akan disusutkan atau akan didepresiasikan. Dengan nilai depreciable cost ini menunjukkan nilai di mana historical cost-nya kita kurangkan dengan salvage value atau nilai residu. Dikali dengan rate ini sebetulnya sama dengan 100% dibagi dengan useful life atau umur ekonomis. Karena 100% dibagi useful life-nya adalah 5 tahun, maka akan mendapatkan angka 20%. Ketika kita kalikan, hasilnya adalah 2.400 euro. Akumulasi depresiasi atau accumulated depreciation ini adalah penjumlahan dari setiap annual depreciation expense. Book value di sini adalah nilai dari historical cost dikurangkan dengan accumulated depreciation. Jadi 13.000 kita kurangkan dengan 2.400, ketemu 10.600. Bagaimana untuk akhir tahun 2018? Oke, sebelum kita masuk ke akhir tahun 2018, kita lihat terlebih dahulu jurnalnya. Jurnal untuk akhir tahun 2017 berarti kita bisa buat depreciation expense terhadap accumulated depreciation senilai 2.400. Mengapa ada pengakuan beban di sini? Karena aset tersebut sudah dipakai untuk kegiatan operasional perusahaan dan pasti akan menimbulkan beban. Nah, aset tersebut telah bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menghasilkan pendapatan. Tidak mungkin kita hanya mengakui pendapatannya saja tanpa kita mengakui bebannya. Jadi kita juga harus mengakui bebannya. Bebannya diakui dalam bentuk depreciation expense. Dan nilai dari aset tersebut akan kita kurangkan dengan membuat akun yang bernama accumulated depreciation. Ya, accumulated depreciation ini bisa dikatakan sebagai akun kontra dari aset tetap. Oke, kita lanjut lihat tahun 2018. Depreciable cost-nya adalah 12.000, rate-nya pun sama 20%. Lalu kemudian bagaimana dengan annual expense-nya? Kita kalikan depreciable cost dengan rate. Hasilnya 2.400, accumulated depreciation adalah penjumlahan dari annual depreciation expense.
Berarti ini nilai 2.400 di tahun 2017 akan dijumlah dengan yang di tahun 2018, sehingga hasilnya adalah 4.800. Nilai book value bagaimana? Berarti nilai historical cost senilai 13.000 akan kita kurangkan dengan 4.800, di mana 4.800 ini adalah accumulated depreciation. Begitu seterusnya untuk kondisi tahun 2019 pun untuk mencari annual expense tidak ada perubahan, accumulated depreciation-nya berarti kita tambahkan selama 3 periode. Nilai book value sama 13.000 kita kurangkan dengan nilai accumulated depreciation-nya. Di tahun 2020 pun demikian dan hingga di tahun 2021. Nah, kita lihat di sini di tahun 2021. Di sini nilai book value-nya adalah 1.000. Nah, nilai book value senilai 1.000 ini akan sama dengan nilai dari residual value atau nilai salvage value atau nilai sisa. Jadi nilai sisa dari aset tersebut adalah 1.000 di akhir tahun useful life-nya atau di akhir tahun ekonomis ya, umur ekonomisnya. Kita lihat di sini annual expense, tadi dinyatakan bahwa metode untuk straight line method akan menghasilkan angka annual depreciation yang sama. Nah, kita lihat di sini dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, annual depreciation-nya memiliki angka yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke latihan soal. Saya punya 2 latihan soal di sini. Untuk yang nomor 1, terkait dengan mobil, ya, mobil ini saya beli di tahun 2017, tepatnya di tanggal 1 Januari. Harganya adalah 500 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun, dan diperkirakan dia memiliki nilai jual di akhir tahun umur ekonomis senilai 50.000. Berarti bisa kita asumsikan atau kita artikan ini adalah nilai salvage value atau nilai residual value-nya. Ditanyakan beban penyusutan per tahun dan diminta membuat schedule depresiasinya. Schedule depresiasi ini seperti tabel yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Sementara untuk soal yang kedua, masih dengan mobil yang sama, tapi di sini tanggal belinya berubah. Jadi tanggal belinya dilakukan di pertengahan tahun. Nanti kita akan lihat bagaimana sih proses perhitungannya dan apa perbedaannya. Oke, kita akan masuk langsung ke Excel-nya. Latihan soal yang tadi telah saya rangkum di sini, di tabel data di atas ini, yaitu harga perolehan 500 juta dengan tanggal belinya 1 Januari 2017, nilai residu atau nilai sisa itu senilai 50 juta, dan nomor ekonomisnya 10 tahun. Kita akan mulai kerjakan untuk data di akhir tahun 2017. Jadi kita akan mencari tahu berapa sih annual depreciation expense untuk di akhir tahun 2017. Pertama, kita akan hitung depreciable cost. Depreciable cost ini berarti kita akan mengurangi harga perolehan dengan nilai residunya. Jadi, harga perolehan sebanyak 500 juta akan kita kurangkan dengan nilai residu 50 juta, sehingga menghasilkan 450 juta. Rate atau umur ekonomis itu sama dengan nilai 100% kita bagi dengan umur ekonomisnya 10, sehingga didapatkan hasil 10%. Annual expense adalah kita mengalihkan 450 juta dengan rate-nya 10%, sehingga didapatkan angka 45 juta. Accumulated depreciation adalah penjumlahan. Berhubung di sini penjumlahan untuk annual depreciation expense-nya baru 1 periode, sehingga hasilnya akan sama dengan nilai annual depreciation expense. Bagaimana untuk nilai book value? Book value adalah nilai dari harga perolehan. Harga perolehan ini akan kita kurangkan dengan nilai accumulated depreciation-nya, sehingga didapatkan hasil 455 juta. Bagaimana untuk di tahun 2018? Apakah nilai depreciable cost-nya mengalami perubahan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena tetap dengan rumus harga perolehan dikurangin nilai residu. Sehingga pasti dari atas, dari tahun 2017
sampai bawah di akhir tahun 2026 karena masa pakainya adalah 10 tahun. Berarti ini di akhir 2017 sampai dengan di akhir tahun 2026. 10 tahun ya, tepat ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu akan didapatkan nilai depreciable cost yang sama, yaitu 450 juta. Bagaimana dengan kondisi rate-nya? Kondisi rate-nya pun sama, karena kondisi rate adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis sebanyak 10 tahun. Sehingga hasilnya pun akan sama. Bagaimana dengan annual expense? Seperti konsep dari straight line method yang menyatakan bahwa untuk nilai annual depreciation expense itu akan sama setiap periodenya sepanjang umur ekonomisnya. Berarti bisa kita lihat hasilnya pastinya akan sama. Untuk accumulated depreciation, oleh karena dia adalah sifat yang mengakumulasi, apa yang diakumulasi di sini? Berarti yang diakumulasi di sini adalah nilai dari annual depreciation-nya. Berarti untuk tahun yang kedua adalah kita akan menambahkan accumulated depreciation di tahun sebelumnya ditambah dengan annual depreciation di tahun tersebut. Bagaimana dengan tahun ketiga? Sama. Accumulated depreciation tahun sebelumnya akan kita tambahkan dengan tahun tersebut. Dan seterusnya kita lakukan hingga di tahun 2020, di akhir tahun 2020. Oke, kita lanjutkan untuk nilai book value. Karena book value adalah harga perolehan dikurangkan dengan accumulated depreciation, berarti di sini juga sama, harga perolehan kita kurangkan dengan nilai accumulated depreciation, dan ini berlaku hingga akhir. Di sini terlihat bahwa di akhir tahun 2026, nilai dari book value-nya adalah 50 juta. Hasil 50 juta ini sama dengan nilai residu yang ada di soal. Berarti schedule atau tabel yang telah dibuat sudah tepat. Bagaimana jika ditanya, bagaimana untuk depresiasinya, penjurnalan depresiasinya? Penjualan depresiasi berarti depreciation expense terhadap accumulated depreciation. Kalau yang ditanyanya di tahun manapun, baik itu di akhir tahun 2017, ataupun di akhir tahun 2021, ataupun di akhir tahun 2026, semua angkanya adalah sama dengan nilai annual depreciation expense. Jadi mau ditanya di tahun berapapun, misalnya di sini saya di tahun 2020, karena tahun ini adalah tahun 2020, maka nilainya akan sama, yaitu sebesar 45 juta. Bagaimana dengan soal yang kedua? Soal yang kedua dikatakan bahwa aset ini dibelinya adalah di tanggal 1 Juli 2017. Harga perolehannya tetap, nilai residunya sama, umur ekonomisnya juga sama. Yang membedakan di sini hanya tanggal belinya. Tanggal pembeliannya adalah di pertengahan tahun. Tepatnya adalah di 1 Juli 2017. Berarti karena pembeliannya adalah dilakukan di pertengahan tahun 1 Juli 2017, secara otomatis umur ekonomis 10 tahunnya pun akan berakhir di pertengahan tahun 2027. Jadi di sini saya tambahkan lagi 1 tahun, yaitu di tahun 2027. Karena pembelian di tahun 2017-nya terjadinya di pertengahan tahun. Bagaimana dengan depreciable cost untuk tahun pertama? Seperti biasa, kita akan mengurangkan nilai harga perolehan dengan nilai residunya, sehingga didapatkan hasil 450 juta. Bagaimana dengan rate? Tidak ada perbedaan perhitungan, yaitu 100% kita akan langsung bagi dengan umur ekonomis yang 10. Nah, bagaimana terkait dengan annual depreciation expense? Ini yang patut untuk dicermati. Awalnya kita hanya langsung mengalihkan nilai dari depreciable cost dengan nilai rate-nya. Itu jika pembelian dilakukan pada awal tahun. Bagaimana jika pembeliannya dilakukan pada pertengahan tahun
berarti saat ini adalah di bulan Juli 2017. Berarti di tahun 2017, penyusutan yang terjadi baru dimulai sejak 1 Juli 2017. Jika dihitung dari 1 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember berarti aset ini baru disusutkan selama 6 bulan. Bagaimana caranya? Berarti menghitung di sini, kita harus mengalihkan lagi gitu ya, dengan nilai 6/12. Mengapa 6/12? Karena 6 bulan baru dipakai aset tersebut per 12, karena 1 tahunnya adalah 12 bulan. Hasilnya adalah 22.500.000. Accumulated depreciation tahun pertama pasti akan sama dengan annual depreciation expense, 22.500.000. Bagaimana dengan nilai book value? Sama proses perhitungannya, yaitu harga perolehan. Harga perolehan akan kita kurangkan dengan nilai accumulated depreciation, sehingga didapatkan hasil 477.500.000. Untuk tahun kedua, di sini nilai dari depreciable cost-nya tidak ada perbedaan. Jadi untuk nilai depreciable cost dari tahun 2017 sampai dengan 2027 ini tidak akan ada perbedaan. Semuanya akan sama. Bagaimana terkait dengan rate-nya? Ini juga tidak akan ada perubahan, semuanya hasilnya akan sama. Nah, yang membedakan adalah untuk annual depreciation expense-nya. Oleh karena di tahun 2018 aset tersebut digunakan dari 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, berarti telah full digunakan selama 1 tahun. Sehingga tidak perlu lagi kita kalikan dengan 6/12 atau 3/12 dan lain sebagainya, tapi langsung saja depreciable cost-nya kita kalikan langsung dengan rate-nya. Sehingga didapatkan hasil 45 juta. Bagaimana ini ke bawahnya gitu ya? Kita lihat hanya sampai dengan di tahun 2026 aset tersebut dipakai full. Kenapa tidak sampai di tahun 2027? Seperti saya sampaikan tadi bahwa aset baru dibeli 1 Juli 2017. Berarti pemakaiannya pun akan sampai di 30 Juni 2027. Baru benar-benar pas 10 tahun. Jadi dia akan berakhir di akhir Juni di tahun 2027. Berarti bisa dikatakan bahwa di akhir Juni itu tidak boleh kita langsung hitung 45 juta di akhir Juni 2027. Karena aset tersebut hanya dipakai dari 1 Januari 2027 sampai dengan akhir Juni 2027. Berarti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Total adalah 6 bulan. Berarti kita kalikan lagi dengan 6/12. Sehingga didapatkan hasil 22.500.000. Jadi, di sini perlu dicermati ketika aset itu dibeli di pertengahan tahun, kita harus hitung berapa bulan lama pemakaiannya untuk di tahun pertama dan untuk di tahun terakhir. Sehingga nilai annual depreciation-nya pun akan berbeda di tahun pertama dan di tahun terakhir umur ekonomis. Untuk accumulated depreciation, konsepnya sama. Kita akan menjumlahkan semua annual depreciation-nya. Untuk tahun kedua, berarti kita akan tambahkan accumulated depreciation tahun sebelumnya dengan annual depreciation di tahun tersebut. Tahun ketiga juga sama, accumulated depreciation tahun sebelumnya ditambahkan annual depreciation di tahun 2019. Jadi kita tambahkan data tahun sebelumnya, data accumulated depreciation sebelumnya dengan annual expense di tahun itu. Kita lakukan sampai akhir.
Bagaimana untuk book value-nya? Book value-nya adalah harga perolehan, rumusnya tidak berbeda, dikurangi dengan accumulated depreciation. Ini juga berlaku untuk sampai dengan akhir umur ekonomis. Di sini kita bisa lihat hasil di pertengahan tahun 2027, nilai dari book value-nya adalah 50 juta. Nilai 50 juta ini sama dengan nilai residu. Nah, bagaimana terkait dengan penjurnalannya? Berarti ini perlu hati-hati ketika ditanyanya terkait dengan bagaimana jurnal penyesuaian di akhir tahun 2017. Berarti kita akan menggunakan angka 22.500. Tapi kalau misalnya yang ditanyanya adalah 2020, maka pasti hasilnya pun akan sama 45 juta. Tapi kalau yang ditanyanya adalah 2017, berarti kita akan menggunakan angka 22.500. Oke, sekian terkait dengan materi di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam.